Kalau kita bandingkan dengan yang Islam, maka Islam harus ada akidah dan akhlak yang kemudian menjadi iman, dan iman itulah yang kemudian mempengaruhi saya beli barang A atau beli barang B. Saya tidak mungkin kalau saya punya 100 atau 200 juta, Bapak Ibu, kalau sekedar mau memuaskan keinginan saya, boleh jadi kita semua nih ya yang ada di sini, mungkin apalagi yang laki-laki, minta maaf ini bapak-bapaknya, kalau kita lihat di TV-TV itu orang pakai motor gede, moge gitu ya, Harley Davidson, maka mungkin akan lebih kalau ada kelebihan uang 150 juta atau 200 juta, beli Harley Davidson. Padahal kalau lihat kebutuhan, kan motor itu cuma memindahkan kita dari satu titik ke titik yang lain. Untuk memindahkan itu, boleh jadi Yamaha Mio juga sudah cukup. Ya, ketika menggunakan prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, beli Mio dengan uang segitu bisa dapat 10. Ya, beli Mio dapat segitu bisa dapat 10. Ambil satu, 9-nya, kemudian kita musyarakahkan dengan orang lain, orang-orang pengangguran, kita buat silahkan bikin jadikan ojek, Gojek, Grab dan lain sebagainya, sehingga orang yang nganggur, yang punya potensi bermaksiat, akhirnya punya sumber nafkah, dan kita bisa memberikan sumber nafkah itu berkontribusi untuk memberikan dan menghalangi mereka dari kemaksiatan. Subhanallah. Itulah yang kita mudah-mudahan yang kita bisa tanamkan kepada anak didik kita, bahwa mencari harta dari ilmu yang kita punya dari ekonomi ini bukan untuk menikmatinya sendiri, tapi kita sedang ingin memaksimalkan amal soleh kita agar nanti dipandang oleh Allah itu sebagai manusia yang paling mulia. Insyaallah. Selanjutnya, ini sekedar menjelaskan lebih jauh Bapak Ibu ya. Jadi kalau membandingkan antara syariah dengan konvensional, di mana syariah lebih memaksimalkan kemanfaatan, fokus pada kebutuhan daripada keinginan, sehingga perilaku manusia itu menjadi hidup lebih sederhana, ambil saja secukupnya, amal soleh yang diperbanyak gitu ya. Kemudian pakai konsepnya kolektivitas, bersama-sama, kita tidak bisa sendiri. Ketika Umar bin Khattab katakan tidak ada Islam tanpa jamaah, gitu. Tidak ada Islam tanpa bareng-bareng, gitu. Tidak ada Islam tanpa ukhuwah, tidak ada Islam tanpa kebersamaan. Ada satu masalah, boleh jadi solusinya harus bersama, tidak bisa sendiri. Sementara di konvensional, yang terjadi cuma maksimalisasi kepuasan, makanya muncul teori utility, gitu kan ya, marginal utility function, yang mungkin Bapak Ibu belajar dulu di S1 gitu ya, ketika belajar mikroekonomi, kalau uang bertambah banyak maka saya akan bertambah beli barang X, barang Y, semakin banyak barang yang saya beli maka kepuasan saya akan semakin meningkat. Buat yang Bapak Ibu dosen sangat paham ini. Kalau budget constraint meningkat maka indifference curve-nya juga meningkat. Padahal yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi tadi, ketika budget constraint meningkat, yang dia tingkatkan adalah amal solehnya, sehingga kepuasan bersama itu meningkat. Hingga kalau kita bandingkan yang syariah itu atau yang Islam itu fokus pada kebutuhan, sementara yang konvensional boleh jadi fokus pada keinginan. Meskipun saat ini ilmu ekonomi di konvensional berkembang juga, ada yang disebut dengan ethical economics, gitu ya, yang kemudian melihat lagi etik-etik. Tapi etik itu ketika belajar ada kegagalan di ekonomi yang kemarin gitu. Sementara kita bukan belajar dari kegagalan, tapi kita sudah belajar dari wahyu, dari anjuran Allah, dari Quran dan Sunnah, gitu. Sehingga akhirnya manusia yang terbentuk, silahkan mungkin Bapak Ibu sepakat bahwa manusia yang terbentuk pada akhir-akhir ini dengan ilmu yang sangat materialistik adalah manusia yang semakin individualistik. Manusia yang kemudian mengukur kesuksesan itu dari material, bahwa manusia yang sukses adalah rumahnya yang megah, bahwa mobilnya yang mewah. Akhirnya yang ditunjuk jadi ketua RT, ketua RW, pokoknya mau rumahnya yang paling besar lah, gitu ya. Tidak dilihat dari orang-orang yang paling rajin sholat subuh di masjid, dilihat dari kesolehan, dilihat dari kemanfaatan buat warga yang lain. Jangan sampai nanti kalau kita wafat gitu ya, orang malah masalah hilang dari antara kita gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau kita wafat ternyata banyak orang yang kehilangan karena banyak manfaat yang kemudian tidak lagi ada.
Yang terakhir, manusia yang semakin konsumeristik. Kita lihat yang makin terbangun adalah tempat-tempat konsumsi. Ya. Yang menjadi implikasi buat ekonomi, akhirnya apa? Ada konsentrasi kekayaan dan pendapatan. Akhirnya menumpuk pada segelintir orang. Ya. Karena juga mekanisme atau sistem yang dibangun dalam ekonomi seperti ini adalah ekonomi yang mengizinkan riba, mengizinkan maisir, spekulasi, perjudian, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya uang itu menumpuk pada segelintir orang. Sementara di syariah kita berharap ekonominya itu adalah ekonomi yang mengalirkan semua resources, mengalirkan semua sumber daya ekonomi. Ini kalau yang ini cuma ini kaidah ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham ini bahwa kaidah dalam muamalah itu semua itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Nah, dalil yang melarang itu saya coba bantu dengan membuat gambar seperti ini. Dilarang itu haram li dzatihi, kemudian haram selain zatnya gitu ya. Tidak sah secara rukun gitu. Ini bisa Bapak Ibu baca. Ini sekedar minta maaf ya, jadi ada kurva sedikit, tapi kurvanya sederhana Bapak Ibu, ini kurva sederhana bahwa saya ingin menunjukkan bahwa kalau bicara sedikit ilmiah tentang apa itu zakat, jadi kita tidak cuma bicara kalau zakat itu mensucikan harta, tapi pakai logika ekonomi bahwa zakat itu adalah memberikan income buat duafa, sehingga yang duafa yang tadinya tidak bisa ke pasar untuk beli barang kebutuhannya bisa pergi ke pasar, sehingga demand bertambah karena purchasing power atau daya belinya mereka punya. Akhirnya impact-nya buat ekonomi apa? Demand bertambah Bapak Ibu. Kalau demand bertambah berarti apa? Harganya naik. Kalau harga naik apa? Revenue buat supply, revenue buat produsen. Maka kalau produsen mendapatkan revenue lebih, maka dia akan menambah supply-nya. Kalau dia tambah supply, berarti harga balik kembali, tapi dalam kondisi apa? Kondisi yang jauh lebih tinggi volume transaksinya. Sehingga ini yang mensejahterakan bahwa ekonomi bertambah bertambah volume transaksinya, berarti bertambah sumber-sumber nafkah, bertambah sumber-sumber produksi. Maka betullah kata Allah bahwa sedekah, zakat, infak, hadiah, wakaf, hibah atau apapun yang kemudian mengalirkan harta itu memakmurkan ekonomi, ya, karena dia akan menambah produksi barang dan jasa. Begitu juga pelarangan riba dan judi atau spekulasi. Ini sekedar visualisasi Bapak Ibu ya, biar tambah kita tambah ngeh gitu ya. Kalau mengajarkan ke anak-anak itu kan biasanya dia butuh visualisasi ya. Nggak harus dengan lisan saja. Kalau ceramah itu kayaknya nggak masuk. Ini biar juga ada visualisasi, ada matanya yang dia dapatkan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hakikat ekonomi adalah mengalirkan barang dan jasa. Kalau ada riba, maka barang dan jasanya berkurang karena uang yang tadinya digunakan untuk produksi barang akhirnya mengalir ke sektor keuangan saja. Akhirnya hanya menumpuk pada sektor keuangan. Ini minta maaf, balik lagi. Jadi kalau lingkaran sirkulasinya gemuk, ya, kalau ada riba dia akan mengkurus. Ada spekulasi mengkurus lagi, makin kurus. Ada judi tambah lagi. Apalagi kalau ada korupsi, makin kurus lagi. Jadi kalau kita bandingkan yang harusnya ekonomi itu makmur, barang dan jasa itu banyak di antara kita, akhirnya menjadi sedikit. Gara-gara orang yang punya uang lebih suka taruh uangnya main falas, main komoditas gitu ya. Ya berjudi dengan hal yang seperti itu yang kelihatannya perlente gitu ya, kelihatannya eksklusif padahal menghancurkan sistem. Karena dia menarik uang yang harusnya beredar di ekonomi, ya, yang harusnya membuka warung, membuka kedai, membuka sawah, membuka ladang, tapi digunakan hanya untuk beli portofolio yang tidak produktif, ya, yang digunakan untuk berspekulasi, bisa diterjemahkan dalam banyak ilmu makro, mikro, akuntansi, tapi intinya sama, bahwa dia ingin menjaga agar sirkulasi ekonomi itu berjalan, atau sirkulasi resources atau faktor produksi itu maksimal. Kita lihat di Indonesia, itu sudah ada bank, ada asuransi, pasar modal, dana pensiun, pegadaian, perusahaan pembiayaan syariah, bahkan kebijakan moneternya di Bank Indonesia sudah disesuaikan dengan syariah. Ada keuangan mikro syariah gitu ya Bu, ada BMT, BTM, KSPPS, ada keuangan sosial, dompet duafa dan
lain sebagainya, ada industri halal gitu ya, ada fashion, ada wisata halal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi hasil yang memakmurkan bukan cuma materi tapi juga imateri. Sekian Bapak Ibu sekalian, minta maaf waktunya dan minta diikhlaskan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan saya terkesan menggurui. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dari hal ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Saya sampai merinding mendengar penjelasan Bapak Dr. Ali Sakti. Demikianlah Bapak Ibu peserta webinar pagi ini, pemaparan materi filosofi dan overview ekonomi Islam oleh Bapak Dr. Ali Sakti. Mungkin ada beberapa sedikit saja simpulan dari saya. Masya Allah, ternyata ekonomi Islam itu bukan hanya sekedar transaksi keuangan, badan-badan keuangan semata, tetapi seluas yang ada di sekitar kita. Ada infak, sedekah, wakaf, konsumsi, jual beli, semua itu harus semuanya berdasarkan syariah Islam. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Bapak untuk materi kali ini. Sebetulnya masih ada waktu, mudah-mudahan banyak yang bisa dibagikan lagi. Yang pertama dari Bapak Eko Sabtono. Bapak, nanti ini satu pertanyaan langsung dijawab atau seperti apa Pak? Boleh Bu, boleh. Baik. Yang pertama dari Bapak Eko Sabtono, bagaimana menjelaskan maksud falah dengan bahasa yang mudah dimengerti, karena mungkin ini beliau mengajar di SMA atau SMK yang audiens atau siswanya itu bukan hanya Muslim, tapi non-Muslim. Demikian Bapak. Baik, makasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, ini salah satu tantangan kita ya, ketika kita berbicara menyampaikan rasionalitas ekonomi syariah dengan orang yang tidak tidak memiliki agama atau pemahaman terhadap Islam seperti yang kita punya. Ini salah satu tantangan terbesar. Itu kenapa Bapak Ibu ketika saya sampaikan di akhir-akhir tadi menggunakan kurva, menggunakan visualisasi agar mereka paham bahwa bukan cuma sekedar logika amal soleh, dosa dan pahala gitu ya. Tidak hanya sekedar menyampaikan itu dengan bahasa-bahasa halal dan haram, tapi juga bahasa sebab dan akibat dalam ekonomi. Jadi kalau kita melakukan kayak yang tadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan sedekah, Allah sudah janjikan bahwa barang siapa yang bersedekah di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan hartanya. Barang siapa yang bersedekah, maka Allah panjangkan usianya. Barang siapa yang bersedekah, Allah jauhkan dari musibah. Ketika keyakinan-keyakinan itu ada dalam ekonomi syariah, mungkin yang kita bisa sampaikan kepada anak didik kita itu dengan cara-cara contoh, cara-cara teladan. Banyak orang di dunia ini yang kalau dia memberikan hartanya, bukan hukum ini tidak mengikat pada Muslim, tapi juga non-Muslim. Kita dilihat seperti apa Bapak Ibu? Seperti yang ada di mana? Apa yang dilakukan oleh bosnya Microsoft itu ya, Bill Gates. Ketika dia infakkan semua hartanya atau sebagian hartanya untuk yayasan, untuk membantu orang-orang miskin, maka ternyata itu menginspirasi rekannya yang sama-sama konglomerat, Warren Buffett, mempercayakan sebagian hartanya kepada Bill Gates untuk diberikan pada mereka yang butuhkan. Atau contoh-contoh seperti bosnya pendiri industri raksasa Honda, yang dia setelah sampai pada puncak karirnya dan dia kemudian katakan saya sudah cukup, saya infakkan ini semua dan saya kembali ke kampung menjadi petani. Hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu boleh jadi menjadi contoh-contoh yang baik untuk kita sampaikan kepada pada anak didik. Saya sendiri kalau memberikan contoh mungkin juga yang saya alami gitu Bapak Ibu. Saya pernah mengatakan
saya selama ini nggak pakai asuransi. Terus satu waktu mahasiswa saya tanya, Pak, nanti kalau tabrakan gimana? Kalau punya asuransi kan lebih enak, Pak. Kalau tabrakan nanti langsung masukin asuransi ke bengkel, jadi nggak bayar apapun. Saya bilang, saya nggak pakai asuransi supaya saya punya kesempatan uang lebih yang harusnya bayar premi itu jadi potensi buat infak dan sedekah. Dan saya yakin kalau saya nggak punya uang untuk bisa membiayai kalau saya tabrakan, ya Allah pasti nggak akan kasih saya tabrakan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. Allah itu kasih ujian kalau kita sanggup. Nah kalau nggak sanggup, kalau nggak punya uang, mungkin Allah nggak akan kasih. Ya, bukan mungkin ya, saya yakin Allah nggak kasih. Gitu. Ya, saya waktu ini juga Bapak Ibu, ketika menikah dan istri mau melahirkan waktu di kampus itu, saya cuma punya uang 400 ringgit. Kalau istri saya sesar, pasti saya nggak akan sanggup nggak punya uang. Jadi saya yakin saja karena cuma punya uang 400 ya pasti normal. Gitu. Ya alhamdulillah normal dan sampai anak kelima semuanya normal. Gitu. Nggak ada yang sesar. Ya, karena yakin saja bahwa Allah itu kalau kita punya berikan kesempatan, kalau nggak punya, sehingga hidup ini tidak banyak gelisah. Dan hidup ini dinikmati betul-betul dengan cara-cara Allah, dan akhirnya kita keluar dari kegelisahan, nggak pernah kecewa. Karena kecewa, apa kecewa? Seperti yang tadi saya sampaikan, kecewa itu hanya selisih antara harapan dan kenyataan. Nah, mungkin kita tanamkan betul-betul kepada anak didik kita ini, Bapak, bahwa logika-logika sebab akibat seperti itu perlu diingatkan, di-remind lagi kepada dia. Boleh jadi sebenarnya dia tahu di antara keluarganya, di antara teman-temannya, di antara tetangganya, dia lihat seperti itu dan dia alami. Cuma itu perlu di-remind dalam cerita, ya, dalam tuturan kisah, gitu ya, supaya dia kemudian semakin maklum, ya, semakin yakin, bukan cuma yakin secara pendengaran, tapi juga secara hati. Karena ilmu yang kita mau tanamkan kepada mereka adalah ilmu yang masuk sampai hati dan bukan cuma sekedar menambah wawasan di akal, tapi juga kemudian merubah amal, merubah cara pandang dalam hidup. Dan itulah sebenarnya falah, gitu. Itulah kebahagiaan di mana orang tidak lagi gelisah dengan apa yang akan terjadi pada masa depan karena dia sudah tahu ada Allah bersama dia, ada Tuhan bersama dia. Nah itu yang membuat kita pasti akan bahagia dalam kondisi apapun karena Allah yang tidak ada satu daun kering jatuh ke muka bumi kecuali atas izin Allah. Jadi susah dalam pandangan kita, nikmat dalam pandangan kita itu atas izin Allah. Mungkin minta maaf Bapak, ya saya bisa cuma menjawab seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Isnanti. Mudah-mudahan Bapak Eko Sartono bisa mengambil intinya ya. Pertanyaan kedua Bapak ini dari Bapak Mustafa Hafiz, bahwa rezeki itu dijamin Allah. Kenapa ada ikhtiar bekerja? Yang bekerja diganjar sebagai sahid dan yang kaya itu bagian dari rezeki. Lalu di mana letak korelasinya? Demikian. Ya, ini rahasia yang terus juga saya masih belajar Bapak atau Ibu. Minta maaf ya. Rizki itu SPK-nya sudah kita tanda tangani sebelum kita hadir ke dunia, bukan ya? Ketika mulai hadir ke dunia, itu kita sudah sepakati bahwa Allah tetapkan rizki kita berapa, jodoh kita siapa, dan mati kita bagaimana, kapan, itu usia itu sudah ditetapkan. Tapi kata orang-orang pintar, para ustadz bilang, meskipun SPK-nya sudah ditandatangani, ya sama seperti SPK, dia bisa diamandemen, bisa dirubah karena Allah kabarkan melalui Rasulullah bahwa kalau kita jaga ukhuwah maka usia diperpanjang, kalau banyak-banyak sedekah maka usia diperpanjang, gitu ya, atau rizki dilipat gandakan. Nah, ikhtiar itu menjadi asbab sehingga ikhtiar itu perlu dilakukan. Apakah dia punya korelasi pada hasil dapat atau tidak? Ini yang mungkin banyak orang berdebat. Apakah betul ikhtiar itu
menentukan hasil, berapa ikhtiar, berapa hasil, ya. Apakah 1 ditambah 2 hasilnya 3? Karena dalam logika Allah, 1 ditambah 2, kebaikan ditambah kebaikan, hasilnya kebaikan yang berlipat dan keberkahan yang mengikutinya. Sehingga boleh jadi lebih besar dari sekedar apa yang sudah kita perkirakan. Yang kedua, ikhtiar tadi boleh jadi itu cuma asbab saja, ya, yang memang disyaratkan agar rezeki itu datang. Tapi hasilnya apakah datang atau tidak, kembali lagi kepada Allah. Karena hasil itu hak prerogatif Allah. Sama Bapak Ibu, kayak kita ini mengajar, saya suka begitu ini ya, ketika mengajar terutama S2 atau S3, saya selalu bilang, tugas saya karena saya diundang oleh kampus untuk mengajar, maka saya tunaikan. Saya akan kecewa kalau saya sudah diberikan kesempatan, saya tidak mengajar. Tapi saya tidak kecewa kalau Anda yang saya ajar itu tidak berubah sifatnya, tidak bertambah ilmunya, karena itu urusan Anda dengan Allah saja. Tugas saya adalah mengajar, hasilnya itu saya serahkan pada Allah. Karena saya sudah gugurkan amanah saya, sementara Anda mau menjadi soleh, bertambah soleh atau tidak, itu urusan Anda dengan Allah. Ya. Nah, sama juga mungkin Bapak Ibu, ketika kita berikhtiar dalam mencari rizki, kita cuma diminta untuk berikhtiar untuk menjadi asbab dari akibat, dari sebab untuk mendapatkan akibat. Tapi apakah dapat akibat itu, Allah lah yang memutuskan. Karena boleh jadi yang kita harapkan itu tidak baik buat kita, sehingga Allah tidak kasih. Gitu. Jadi sama kayak begini Bapak Ibu. Saya kalau punya HP, nah HP saya 1. Tapi kalau HP ini hilang, minta maaf ya, saya agak bahagia gitu. Karena ini menjadi sebab saya bisa beli HP yang lebih bagus lagi. Gitu. Tapi kalau ini belum hilang-hilang, saya tidak punya alasan untuk beli HP. Karena yang saya sudah pegang, itu sudah memenuhi kebutuhan saya. Sehingga saya kalau beli, ya memang beli kebutuhan saja, bukan beli keinginan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini, terutama keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu boleh jadi sangat menentukan kita untuk bertindak A atau bertindak B. Sama seperti ada seorang ibu-ibu dalam satu seminar bertanya kepada saya, ini minta maaf Ibu, banyak berkisah. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, Pak Ali, saya itu punya bisnis cukup besar, seperti yang Pak Ali bicarakan tadi, saya mau ganti ini keramik di rumah saya Pak, sebab keramiknya sudah bosan gitu dilihat. Tapi memang harganya agak mahal. Ya minta maaf ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin, aktivitas ekonomi hanya karena bosan itu besar sekali ternyata. Aktivitas ekonomi karena hobi itu besar sekali. Sementara ekonomi karena kebutuhan padahal hanya kecil. Jadi kalau kita kemudian bisa sisihkan, sekedar mengabaikan hobi atau mengorbankan hobi atau mengorbankan kebosanan, boleh jadi tidak perlu ada yang di pinggir-pinggir jalan untuk meminta-minta karena kita sudah sediakan apa yang mereka butuhkan. Padahal cuma merubah cara berpikir saja. Ya. Jadi nggak perlu modal-modal yang besar, program-program yang mewah, yang besar gitu. Tapi meyakinkan pada orang-orang yang punya harta. Jangan ambil semuanya. Baju yang saya punya, lipatannya itu mungkin banyak di lemari, tapi boleh jadi lebih banyak yang jadi lipatan abadi di lemari karena tidak pernah saya pakai. Kerudung yang Bapak Ibu pakai, hari cuma 7, boleh jadi Bapak Ibu punya warna sebanyak hari dalam 1 bulan. Tapi yang dipakai cuma 1 atau cuma beberapa saja. Ini minta maaf ya, bukan sekali lagi biar menjadi nasihat buat Bapak dan Ibu atau juga menjadi nasihat buat saya agar kalau saya ngomong ini saya pegang juga. Minta maaf Bapak, saya jawabnya jadi kemana-mana ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Terima kasih. Baik Bapak. Yang ketiga dari Bapak Mas Judin. Sebetulnya Bapak Mas Judin itu ada beberapa pertanyaan, tapi yang satu saya skip karena nanti bertanya tentang
perbankan syariah nanti ada di minggu depan. Ada sesinya ya? Ya, ada sesinya. Yang pertama, Bapak, di dalam pembelajaran kita kan ada tuh kebutuhan, keinginan manusia itu tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Bagaimana menurut sudut pandang ekonomi Islam? Lalu untuk yang kedua, Bapak, ini semua kita meyakini bahwa zakat merupakan sarana untuk saling menguatkan dalam hal sumber daya ekonomi. Persoalannya, adakah yang akurat mengenai asnaf yang 8 yang betul sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sumber hukum kita, sehingga penyaluran zakat, infak, dan lain-lain sesuai dengan sasaran? Terima kasih pertanyaannya, Bu. Yang pertama tadi kebutuhan dan keinginan ya. Ya, betul Bapak Ibu. Keinginan itu himpunannya semesta, tidak terbatas. Mau dapat berapa, kalau ditambah pasti dia akan ambil. Ini cuma menganalogikan saja Bapak Ibu. Kalau kita lihat anjuran Rasulullah, kalau makan itu seberapa banyak? Kata beliau, dari lambungmu itu sepertiga kasih makanan, sepertiga kasih minuman, sepertiga kasih udara. Ya. Jadi kalau belajar dari sabda Rasul itu, oh berarti kebutuhan kita sebenarnya seluas lambung. Ya. Kalau butuh pakaian berarti ya seluas badan. Kalau auratnya sudah tertutup nggak perlu ditumpuk-tumpuk lagi, bukan pakaian. Ya. Artinya itulah kebutuhan. Ketika Umar bin Khattab mau menambah setelan bajunya, sebelumnya beliau cuma 2 ya, baju sehari-hari dan baju hari raya ya. Ketika beliau mau menambah itu langsung dihardik sama sahabat. Kau mau menambah apa lagi? Ya, apa nanti kau berani bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kau masih sibuk untuk menambah baju, boleh jadi ada rakyat yang masih sengsara. Sampai sejauh itu Bapak Ibu. Padahal Umar bin Khattab itu hartanya melimpah, tapi lihat bajunya. Cuma 2. Nah, ini mungkin yang kemudian menjadi pelajaran buat kita, bahwa kebutuhan itu harus dihitung-hitung. Kita sebagai manusia yang diberikan boleh jadi kelebihan oleh Allah harta. Coba berhitung-hitung berapa kebutuhan. Ya, seperti juga Salman Al-Farisi, dia sudah hitung bahwa kebutuhan saya cuma 1 dirham. Ya, kalau ada lebih, infak. Ya, ada lebih, infak. Nah, hal yang seperti itulah yang boleh menjadi pemahaman, atau kita tanamkan pemahaman pada adik-adik kita, pada anak didik kita. Hitung betul-betul kebutuhanmu, biar nanti lebih mudah nanti kamu hadapi semakin dewasa. Allah semakin beri, kamu semakin banyak harta. Dan kita bisa melihat semakin banyak harta, yang ada di kepala kita adalah semakin banyak potensi amal soleh yang bisa kita lakukan dari harta yang Allah berikan. Artinya, Allah berikan kesempatan kita untuk bisa keinginan. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada orang yang berinfak 100 juta, ya, padahal boleh jadi uang yang dia miliki setiap karena usahanya boleh jadi dia dapat pemasukan 1 miliar 1 bulan. Dia infak 100 juta. 100 juta itu berarti cuma ya mungkin 10% saja gitu ya. 10% dari gajinya. Tapi boleh jadi ada yang pernah kita dengar kabar itu, ada seorang pengayuh beca yang dia dapat cuma 100.000. Tapi dia infak 20.000 dari setiap 100.000 yang dia punya. Boleh jadi ini pengayuh beca lebih tinggi amal solehnya daripada si pengusaha tadi, karena dia berani menginfakkan 20% dari harta yang selalu dia miliki, ya, daripada yang ini. Nah, memahamkan keinginan dan kebutuhan ini, Bapak Ibu, mungkin yang paling efektif adalah berkisah tentang orang-orang soleh, perilakunya seperti apa dulu ini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Umar bin Sa'ad, Salman Al-Farisi, atau juga mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Bara bin Malik. Ya. Bara bin Malik itu adalah adik dari Anas bin Malik. Ketika bayi dulu, itu ditimang oleh Rasulullah. Dan ketika
beliau menimang Anas bin Malik, Rasulullah berdoa, ya Allah, berikan kesolehan buat anak ini, panjangkan usianya dan ya solehkan dia. Makanya konon kabarnya Anas bin Malik ini sampai berusia lebih dari 140 tahun ya, bisa dibaca di riwayat itu. Jadi sudah soleh, hartanya banyak gitu ya, kemudian panjang usia. Tapi ketika beliau menimang Bara bin Malik, ya Allah, ijabah setiap doa yang keluar dari anak ini. Masya Allah, itu kalau ibu jadi orang tuanya Anas bin Malik sama Bara bin Malik itu gimana dia? Dua-duanya jadi soleh. Tapi ketika satu waktu Bapak Ibu, ya Bara bin Malik sedang duduk-duduk, ada sahabat yang menghardik, Bara, berdoalah kepada Allah, minta sedikit rizki, biar kamu itu penampakannya jadi enak dipandang. Karena beliau itu bajunya lusuh gitu ya, berdebu, yang paling indah cuma terlihat pada pedangnya saja karena dia selalu jaga pelihara, karena dia ingin selalu hadir pada setiap jihad gitu. Apa jawab Bara bin Malik? Jawab Bara bin Malik, aku ingat sabda Rasulullah pada masa lampau, bahwa nanti di akhirat akan ada golongan atau kelompok manusia yang pertama dan utama masuk surga, yaitu orang-orang miskin yang istiqomah. Dan aku tidak pernah mau keluar dari golongan itu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika beliau perang Khaybar dapat dua karung emas sebagai ghanimah jatah dia, itu semuanya diinfakkan semuanya pada Baitul Mal. Dia tidak pernah ambil sekeping pun. Sampai akhir hidupnya beliau, doa beliau yang termasyhur adalah, ya Allah, pertemukan aku dengan musuhku yang sepadan, yang setanding, yang aku bisa membunuhnya dan dia bisa membunuhku sehingga aku bisa menghadap engkau dengan kemuliaan, yaitu syahid. Dan beliau di akhir perang itu ditemukan oleh saudaranya Anas bin Malik saling tusuk-menusuk dengan musuh. Saya tidak ingin bercerita tentang jihad ini. Saya ingin bercerita keluhuran budi seorang Bara bin Malik, tapi juga tidak ingin kepada Bapak Ibu ini mengajak untuk miskin, tidak gitu. Tolong pelajari substansinya, di mana dia memandang dunia ini sudah fokus pada Allah dan surganya, gitu. Sehingga yang dia lakukan itu hanya kebutuhannya saja yang dia ambil. Dia tidak pernah mau ambil selebihnya karena dia tidak ingin menjadi manusia yang penuh dengan resiko, tergoda dengan godaan yang begitu kuat di dunia ini. Gitu. Nah, ada orang-orang yang mengambil seperti itu, sehingga menanamkan tadi pertanyaannya, keinginan dan kebutuhan. Boleh jadi kita kisahkan kepada anak didik kita bagaimana hidup orang-orang mulia terdahulu, sehingga akhirnya secara psikologi, secara emosi itu mereka juga masuk meresapi itu semua, dan akhirnya menjadi kisah yang dia pegang sampai akhir hidupnya, yang mengilhami setiap tindakannya ketika dia dewasa, ketika dia punya harta, atau bahkan dia tidak punya apa-apa. Dia menjadi manusia yang pegang kehormatan, pegang kemuliaan, pegang harga diri. Karena di situ ada kemuliaan. Jadi kalaupun kita miskin, kalaupun kita tidak punya apa-apa, kita punya kemuliaan. Kalau kita punya kekayaan, tadi, ni'mal malu soleh, lirrajuli soleh. Nah, yang kedua tentang zakat tadi, asnafnya seperti apa? Saya pikir yang perlu disampaikan, kita tahu bahwa asnaf itu ada 8, Bapak Ibu ya. Saya berkeyakinan begini, minta maaf kalau nanti jawaban saya tidak sempurna seperti yang diharapkan. Bahwa 8 asnaf itu yang menjadi keputusan siapa yang perlu diberikan dan siapa yang perlu diprioritaskan, apa definisinya, itu memang sudah ditetapkan oleh para ulama ya, bahwa fakir, miskin, kemudian amil, gorimin, budak gitu ya, ibnu sabil, fisabilillah, itu sudah ditetapkan siapa-siapanya. Misalkan fakir, bahwa mereka yang nggak punya apa-apa, nggak punya sumber nafkah, tapi miskin, orang yang punya nafkah tapi tidak cukup. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil, bahkan ibnu sabil ini orang yang musafir, yang mencari ilmu, dianggap sebagai ibnu sabil. Dan gorimin, apalagi gorimin ya, orang yang terjebak dengan utang, atau budak, hamba sahaya, tapi saat ini hamba saya mungkin tidak ada, tapi substansinya masih banyak sekali yang diperbudak. Hal-hal yang seperti ini perlu dibicarakan dan disepakati saja, Bapak Ibu. Tidak perlu harus menjadi polemik. Saya pikir setiap
yang perlu dipegang adalah bahwa harta yang kemudian dikumpulkan pada zakat harus disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Memang saat ini di Indonesia, karena banyak yang melakukan itu, yang kita harus lakukan adalah saling berkoordinasi agar tidak double counting, ya, sehingga semua mustahik bisa dapat. Pembenahan ini sedang dilakukan, ya. Mudah-mudahan minta doanya. Nanti di sesi terakhir kalau tidak salah ada Pak Dr. Irfan Soki Beik, ya. Beliau salah satu direktur dari Basnas, mungkin bisa ditanyakan lebih jauh. Kalau saya mungkin nanti mengambil jatah beliau, enggak enak, tak elok gitu. Makasih Bu Ana. Baik, Bapak. Ini antusias sekali Bapak Ibu guru dan peserta webinar ini. Pertanyaannya luar biasa, cuma mohon maaf karena waktu sepertinya tidak semua bisa saya sampaikan. Ini ada lagi Bapak, ada yang sama pertanyaannya dari Ibu Sumarni dari Jogja, dari Ibu Elida SMA 39, itu menanyakan, Pak, kita itu PNS kan gajinya melalui bank ya Pak, bagaimana itu dengan ribanya gitu. Mohon maaf ini walaupun mungkin harusnya nanti hari Sabtu, nggak apa-apa deh untuk kali ini. Kayaknya asik banget Pak Ali kalau menjelaskan. Terima kasih Pak. Ya Bu, saya juga PNS. Tapi alhamdulillah kalau di Bank Indonesia kami diperkenankan untuk memilih menggunakan bank syariah. Jadi alhamdulillah gaji kami sudah lewat bank syariah. Mungkin juga bisa diusulkan kepada Bapak Ibu di kantornya masing-masing, karena saya sudah tahu ada beberapa instansi yang sudah memperkenankan, dan itu tidak ada masalah secara ketentuan. Jadi bisa saja diusulkan. Apalagi pemerintah kita sudah juga mengakui bahwa ada ekonomi syariah, bahkan mendirikan yang namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah gitu ya, sehingga itu sudah menjadi perhatian pemerintah. Dan kalau kemudian di seluruh instansi pemerintah diperkenankan membuka pilihan untuk penyaluran gaji melalui dua bank syariah dan konvensional, itu jauh lebih baik. Bagaimana solusi jangka pendek apabila belum ada? Ya silakan saja, ada beberapa kawan mungkin dia membuka rekening di bank syariah, sehingga kalau dananya masuk, ya ada standing instruction istilahnya Ibu. Standing instruction itu meminta kepada bank konvensional apabila masuk gaji pada tanggal sekian, itu selalu langsung ditransfer ke bank syariah secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lakukan setiap waktu. Sudah lakukan standing instruction, berarti setiap gaji masuk itu langsung beralih ke bank syariah. Mungkin itu solusi jangka pendeknya ya, kalau belum ada. Tapi kalau bisa diajukan itu jauh lebih baik, insya Allah. Baik Bapak. Lagi dari Ibu Novila Aisyah dari Universitas Jember, bagaimana membangun moralitas Islamic man pada generasi milenial? Di sini bisa anak SMA, bisa juga mahasiswa, bagaimana ini Pak? Ya, moralitas terhadap Islam pertama kali tentu saja, kalau saya biasanya Bu, membangun kebanggaan dulu kepada Islamnya, ya. Bahwa Islam itu bukan cuma sekedar masalah halal dan haram, bahwa Islam itu bukan cuma dosa dan pahala. Islam itu dulu bahkan menjadi kiblatnya pembelajaran ilmu, gitu ya. Berabad-abad Islam memberikan pembelajaran ilmu yang sudah cukup besar, cukup canggih, sehingga mungkin mengenalkan kepada mereka, apalagi saat ini kita sudah dibantu dengan digital Bu ya, internet ya, sehingga Bapak Ibu bisa browsing di YouTube gitu ya, bagaimana konten-konten tentang tokoh-tokoh masa lalu gitu ya, bagaimana pada masa Umayyah, Abbasiyah gitu ya. Jangan cuma cerita tentang sejarah konflik di antara para kesultanan, tapi bicara bagaimana kemajuan ilmu, bagaimana Khawarizmi mengenalkan tentang algoritma gitu ya, bagaimana Ibnu Sina mengenalkan tentang kedokteran yang dipakai sampai sekarang, bagaimana Ibnu Rushd dengan ilmu-ilmu sosialnya, bagaimana dengan ekonomi seperti Ibnu Taimiyah ya, Abu Yusuf gitu ya, Abu Ubaid, kemudian juga
kitab-kitab yang terkenal seperti Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Hisbah, Al-Kharaj gitu ya, Al-Amwal. Yang seperti itu kita bangun kebanggaan kepada anak-anak didik kita. Karena biasanya dia kalau dibangun dengan cerita itu agak sedikit menarik. Baru setelah itu diceritakan ibrohnya, baru substansinya gitu. Karena anak itu nggak perlu diomongin, dia pasti kalau ke YouTube cari-cari film gitu, Netflix dan lain sebagainya. Mungkin pola pikir para milenial itu perlu kita perlu kita resapi ya, tidak perlu harus ya Bapak Ibu sudah sangat paham lah anjuran-anjuran seperti itu. Tapi kalau kita ajak ikut saya juga kalau sama anak-anak saya, kalau semuanya pada ngumpul pulang dari pondok, kita nonton YouTube bareng-bareng ya, nonton YouTube bareng-bareng. Sekarang mulai juga ada TV yang bisa langsung buka YouTube, Bapak Ibu ya. Jadi buat ibu bapak yang tidak anak-anak untuk mengenal Islam jauh lebih banyak, sehingga moralnya terbangun bahwa Islam itu bukan kaleng-kaleng. Islam itu punya dignity, Islam itu punya kehormatan, dan orang yang ada di atasnya, orang yang memegang itu adalah orang yang punya kehormatan. Nah, salah satunya tentu saja dikenalkan dengan orang-orang terdahulu yang mulia. Minta maaf ya kalau jawabannya tidak memuaskan. Baik. Ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan. Memang kalau kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Ali Sakti ini, Masya Allah luar biasa, kita jadi majleb gitu ya. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung tentang keinginan dan kebutuhan. Ini dari Ibu Ati Haryati. Bagaimana cara mudahnya kita bisa memilih dan memilah antara keinginan dan kebutuhan sesuai dengan syariah. Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaannya mencerminkan ini ya, antusiasme untuk kembali ke anjuran Islam gitu ya, sehingga bahagia yang kita dapatkan bukan cuma sekedar bahagia menikmati apa yang sudah Allah berikan, harta di antara kita, tapi juga bahagia substansi ya, bahwa kita mensyukuri. Saya teringat seseorang dulu pernah bilang, boleh jadi makanan yang sehat itu makanan yang kita perhatikan asupannya, tapi sekedar saja pada makanan yang kita syukuri ya, bukan cuma asupan, tapi syukur pada setiap suapan, itu juga menjadi makanan yang sehat gitu. Karena ada syukur yang membuat kita bahagia secara lahir dan batin. Begitu juga ketika ada seorang yang mengatakan pada saya, ketika Islam sudah sangat masuk dalam akal dan hati, bahagia itu bukan lagi bahagia saat dimana kita bisa tersenyum dan tertawa, tapi bahagia itu saat kita bisa membuat orang lain tersenyum dan tertawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, menyikapi keinginan dan kebutuhan secara imateri, secara filosofis yang tadi saya sebutkan, kalau sudah bisa membahagiakan diri dan semua apa yang kita butuhkan itu sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi kita tambah-tambah untuk sekedar mengentertain kebutuhan yang sudah terpenuhi itu. Contohnya tadi Bapak Ibu ya, kalau saya mewadamkan pada diri saya misalkan, melazimkan pada diri saya, kalau saya punya HP ya sudah satu saja, nggak perlu dua, karena toh semua kebutuhan saya sudah terpenuhi dengan HP ini. Ya, kecuali kalau ini minta maaf kalau nanti mungkin bertambah urusannya perlu banyak ya, wallahu a'lam. Tapi buat saya cuma satu saja. Motor ya perlu satu saja. Mungkin kendaraan ya perlu satu saja. Boleh jadi saya bisa beli BMW, tapi masalahnya Kijang Innova sudah cukup mengantarkan saya dan memberikan kenyamanan. Sehingga selisihnya saya bisa maksimalkan untuk infak dan sedekah buat orang yang membutuhkan. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya membutuhkan perenungan saja, Bapak Ibu. Perenungan saja.
Karena boleh jadi yang membuat kita berubah cuma sedikit merubah cara berpikir. Karena saya ingat seorang ustadz itu mengatakan kebiasaan itu bukan berasal dari kegiatan yang sering-sering kita lakukan, tapi boleh jadi kebiasaan itu berasal dari lintasan-lintasan pikiran yang kita lakukan, yang sering ada dalam pikiran. Jadi berteman dengan orang-orang soleh itu nanti akan memberikan lintasan-lintasan pikiran yang positif. Berteman dengan orang yang cinta dunia itu yang suka menantang, men-challenge, ya. Wah, si itu punya NMAX, ya. Saya cuma baru Mio gitu ya. Yang itu sudah punya PCX, saya baru cuma Honda biasa, Honda Vario. Gitu. Hal yang seperti itu men-challenge kita. Si itu punya iPhone, saya cuma punya Oppo. Gitu. Sekali lagi Bapak Ibu, dunia ini mengelabui. Mungkin makanya lah Rasulullah meminta kita untuk banyak merenung, bertafakkur, bertadabbur, sedikit memikirkan, menyisihkan waktu untuk memikirkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita mau lakukan. Dan akhirnya di situ baru kita bisa lihat apa yang sebenarnya substansi dan apa yang di luar substansi. Apa yang kita butuhkan dan apa yang sebenarnya menjadi keinginan. Disitulah kita bisa sadar bahwa yang kita beli, aduh, sudah berlebihan. Yang kita beli sudah cukup memenuhi apa yang kita mau gitu. Nah, sekali lagi minta maaf kalau jawaban saya agak sedikit filosofis lagi, karena memang juga ini materinya filosofis sih. Jadi jawaban filosofisnya ya, mari sama-sama membiasakan merenung. Kalau Qiyamul Lail, selepas Qiyamul Lail, sedikit duduk sebentar untuk berpikir gimana anak-anak, gimana pasangan hidup gitu ya. Doakan, sebutkan namanya gitu. Karena orang yang baik itu bukan cuma doa-doanya cuma untuk dirinya saja, tapi boleh jadi untuk orang lain. Karena pada waktu-waktu tertentu kita tidak punya harta untuk diberikan pada orang lain kecuali doa. Sehingga seperti itu bisa membuat kita menjadi lebih baik ya, menjadi lebih fokus ya, bisa lebih melihat apa yang baik, apa yang pokok, apa yang sekunder, apa yang tersier, ketika kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf itu saja Ibu, karena ini yang pertanyaan terakhir. Saya minta maaf betul-betul karena ini semua Ibu Guru. Saya salam hormat buat Bapak Ibu Guru nih. Ini sebagai takzim saya buat Bapak Ibu Guru saya sebelum-sebelumnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali Sakti atas materinya yang sungguh luar biasa. Suatu ilmu yang bukan hanya ilmu ekonomi tetapi ilmu hidup ini ya. Bahkan saya sendiri mungkin masih banyak keinginan daripada kebutuhan. Mungkin ini sebagai refleksi untuk kedepannya lebih baik dan menambah ilmu dan wawasan kita bersama. Untuk sesi ini nanti di akhir acara akan diumumkan untuk pemenang door prize untuk pertanyaan terbaik yang akan diberikan oleh Raja Grafindo, karena ini acara terselenggara karena kerjasama dengan Raja Grafindo dan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi UI sebagai sponsor kita. Mudah-mudahan semua bermanfaat, dan saya lihat tadi semua juga jadi sedih mendengarnya karena kembali lagi ke kita masih sangat kurang. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan mohon maaf pada Bapak Ibu penanya yang belum sempat kami sampaikan ke Bapak Ali. Mungkin nanti akan bisa kita diskusikan di forum webinar syariah ini. Demikian materi hari ini. Saya memandu Bapak Dr. Ali Sakti. Mohon maaf Bapak bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya datang dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Dan
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.